Jangan remehkan Indonesia. Israel punya Iron Dome. Indonesia andalkan NASAMS yang tak kalah canggih. Pertempuran Israel dan pejuang Palestina di jalur Gaza memberikan pemahaman baru mengenai seluk-beluk persenjataan, termasuk sistem pertahanan untuk menangkal serangan. Dalam pertempuran selama 11 hari, ribuan roket dari jalur Gaza menghujani berbagai wilayah Israel, bahkan sampai ke Tel Aviv, kota perdagangan utama. Pertahanan udara Israel yang dikenal canggih pun masih kebobolan. Sistem pertahanan Iron Dome yang menggunakan rudal Tamir kewalahan tak bisa merontokkan semua roket para pejuang Hamas dan jihad Islam. Lantas, bagaimana dengan Indonesia? Apa sistem pertahanan udara yang dimiliki TNI dan bagaimana kemampuannya? Dikutip dari situs web Badan Sarana Pertahanan, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, deteksi dan identifikasi terhadap ancaman udara dimainkan oleh Radar Pertahanan Udara atau HANUT Kohanut-NAS yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Bercerita ke belakang, pada tahun 1960-an, TNI Angkatan Udara pernah dipersenjatai dengan rudal SAM 75 buatan Uni Soviet. Saat itu, alutsista tersebut dipersiapkan untuk mendukung rencana operasi Trikora. Rudal SAM 75 bahkan membuat negara-negara tetangga segan, sehingga Indonesia mendapat julukan Macan Asia. Hal ini karena SAM 75 memiliki efek deteren yang tinggi dan terbukti andal dalam menghancurkan berbagai sasaran udara. Namun, SAM 75 dinonaktifkan pada awal 1980-an setelah memayungi langit Nusantara selama 20 tahun. Sejak itu, TNI terus berbenah memperbarui sistem dan perangkat pertahanan udara seiring perkembangan yang juga terjadi di negara lain, terutama kawasan. TNI AU membutuhkan hadirnya satuan rudal sebagai penindak ancaman udara jarak menengah. TNI AU pun menambahkan NASAMS, National Advanced Surface to Air Missile System, buatan Norwegia sebagai pengganti SAM 75. NASAM merupakan sistem pertahanan udara terintegrasi menggunakan rudal sebagai sarana penghancuran sasaran udara, didukung radar dan pos komando sebagai sarana deteksi dan eksekusi target. Kemampuan NASAMS mengeliminasi sasaran di udara meliputi rudal jelajah, rudal udara darat, jet tempur, pesawat pengebom, pesawat tanpa awak, dan helikopter. NASAM didesain untuk memberikan perlindungan terhadap aset-aset penting dan objek vital strategis dari serangan udara. Sistem ini juga mampu mendeteksi, mengidentifikasi, dan melacak target, serta jammer yang bisa mengganggu operasional. Berdasarkan laporan Asia Pacific Defense Journal, baterai yang terdiri dari satu perangkat NASAM diantaranya digunakan untuk mempertahankan fasilitas pemerintah, termasuk Istana Negara dan Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sistem ini menggunakan rudal pertahanan udara jarak menengah Raytheon AIM 120 AMRAAM, serupa dengan yang digunakan jet tempur F-16C atau D Fighting Falcon milik TNI AU. Di lain sisi, ada sejarah yang menarik untuk diangkat. Kisah Pas Pampres Soeharto pernah saling todong bedil dengan pengawal PM Israel. Indonesia tak pernah mengakui kedaulatan negara Israel. Meski demikian, bukan berarti hubungan tidak pernah terjalin di antara kedua negara. Sejarah mencatat, sejumlah presiden Indonesia pernah menemui Perdana Menteri Israel. Salah satunya adalah Presiden Soeharto saat berkuasa di era Orde Baru. Ia setidaknya bertemu PM Yitzhak Rabin 2 kali. Pertemuan pertama berlangsung tertutup di kediaman Soeharto tahun 1993. Rabin mencari dukungan Soeharto yang saat itu menjabat sebagai ketua gerakan non-blok dalam proses perdamaian Israel-Palestina. Sangat penting untuk memberitahu negara-negara non-blok
tentang kesempatan kerjasama dengan Israel adalah perlu untuk menggalang dukungan juga terkait proses perdamaian dan dukungan bilateral dari negara-negara non-blok ini, kata Rabin. Setelah pertemuan itu dilansir AP 15 Oktober tahun 1993. Pertemuan kedua berlangsung 2 tahun setelahnya, pada tahun 1995. Pemimpin negara dunia berkumpul di New York dalam rangka peringatan 50 tahun Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Lagi-lagi, Rabin berinisiatif menemui Soeharto. Namun, pertemuan ini sempat diwarnai insiden antara anggota Pas Pampres dan pengawal Rabin di Hotel Waldorf Tower, New York. Kejadian bertanggal 22 Oktober 1995. Itu bermula dari lobi hotel. PM Rabin dikelilingi 4 pengawal berjalan ke lift untuk menuju lantai 41. Di lantai itulah Presiden Soeharto menginap. Rabin dan 4 pengawalnya disambut oleh pengawal pribadi Soeharto, Kolonel Syafri Samsudin, dan 2 prajurit Pas Pampres. Ketiganya memperkenalkan diri sebagai pengawal Presiden Soeharto. Setelah berjalan beriringan menuju lift, pengawal Rabin tidak memperbolehkan Pas Pampres untuk satu lift. Syafri diminta menggunakan lift lain, sementara Kolonel Syafri berkukuh masuk lift demi menjalankan protokol pengamanan Presiden. Kedua pengawal saling bersih tegang hingga pada satu titik, pengawal Rabin menodong senjata Uzi ke perut Syafri. Sigap merespon, ternyata Syafri juga mengarahkan bedil bareta ke perut pengawal Rabin. Beruntung, kedua pelatuk bedil itu sama-sama tak ditarik. Pengawal lain dan 2 prajurit Pas Pampres rekan Syafri pun sudah mengarahkan moncong bedil ke lawannya. Peristiwa itu berakhir setelah salah satu pengawal Rabin meminta maaf. "Maaf, saya paham," kata pengawal itu menyadur berbagai pemberitaan yang dihimpun di buku warisan daripada Soeharto. Peristiwa itu berakhir dengan diperbolehkannya pengawal Soeharto naik satu lift dengan rombongan PM Rabin. Di lantai 41, mereka bicara soal perdamaian di Timur Tengah, khususnya konflik Israel-Palestina, yang sudah sempat disinggung Rabin pada pertemuan dengan Soeharto 2 tahun sebelumnya. Pertemuan tersebut atas keinginan PM Yitzhak Rabin, dan permintaan ini sedikit mendadak, kata Menteri Sekretaris Negara Murdiono di New York, Sabtu 21 Oktober, waktu setempat sebagaimana ditulis di Presiden kedua Republik Indonesia, Jenderal Besar HM Soeharto, dalam berita buku 27 tahun 1995. Bagaimana menurut pendapat Anda?